Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sarjana Digital Kreatif ataupun Sardik. Di kesempatan kali ini ada pesanan dari customer bahwa beliau ingin minta di-upgrade atau setidaknya bahasanya minta bagaimana solusinya si notebook ini yang lelet untuk dia lebih cepat lagi. Nah, ini notebook ataupun laptop ya, lebih tepatnya notebook model Asus model X200M, yang mana kurang lebih notebook ini mungkin terbit tahun 2015-an ya, 2013 sampai 2015-an. Ini model yang mana RAM-nya masih 2, kemudian hard disk masih menggunakan hard disk ya, kalau tidak salah 500 GB, dan prosesornya masih Celeron. Nah, kita kemarin tawarkan ke konsumen, ke customer itu bahwa ini bisa kita upgrade dari yang dari tadinya hard disk menuju ke SSD, serta ini baterainya sudah soak ya, sudah kalau tidak dicolokkan charger dia tidak bisa bertahan sekalipun ya, 1 menit sekalipun tuh langsung mati, jadi tidak bisa bertahan. Jadi solusinya adalah kemarin kita arahkan menuju ganti SSD, kemudian harddisknya nantinya akan kita jadikan eksternal ya, jadi kita belikan casing dijadikan eksternal karena ini tidak bisa antara SSD dan juga harddisk di dalam ya, jadi harus dikeluarkan harddisknya untuk jadikan eksternal. Oke, untuk itu kita akan buktikan sebelum dipasang SSD sama sesudah pasang SSD dengan stopwatch ya. Jadi kita nyalakan, kita colokkan, ketika kita colokkan ya, ini posisinya nyala ya, ini nyala, coba. Oke, kita hidupkan, kita sambil hitung ya, 1 2 3. Jadi sambil cerita ya, jadi si konsumen ini karena kebutuhan sebagai seorang guru, kemudian digunakan untuk sebatas Excel sih sebenarnya, misalkan Excel ataupun Word, jadi sangat dibutuhkan untuk bisa menggunakan beberapa aplikasi ya, setidaknya Excel, Word, kemudian browser dan sebagainya. Nah, ketika bersamaan dinyalakan, maka otomatis notebook ini lelet gitu ya, sebenarnya tidak kompatibel ya sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Yang jelas RAM-nya masih 2. Oke. Dari proses tadi ya sampai muncul tampilan seperti ini itu kurang lebih di 34 detik ya. Oke lah, saya kira sebenarnya masih stabil ya di proses ketika dia start ya. Namun yang pernah kita coba juga, ketika ada beberapa browser yang sudah kita nyalakan ya, misalkan kita nyalakan browser, kemudian kita buka Excel dan sebagainya, benar-benar terlihat banget bahwa notebook ini sudah tidak nyaman untuk dibuat kerja gitu ya. Oke, kita lihat dulu speknya juga ya, spek dalamnya notebook ini. Dia kapasitasnya bagaimana? Kita cek. Seperti ini ya, bos. Ini punyanya Ibu Liza ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa chargernya ini sangat sensitif ya, karena baterai sudah soak, tidak berfungsi lagi. Ketika dia tersenggol sedikit bergoyang gitu, misalkan, dia otomatis tidak tahan, langsung mati gitu ya. Nah, itu dia keluar. Windows 8.1 yang Pro 64 bit, kemudian Asus TUF ya untuk sistem manufakturnya, sistem modelnya X200MA malah, kemudian 2 GB RAM-nya, sangat tidak bagus sebenarnya untuk era sekarang ya. HP saja kalau untuk RAM 2 sudah tidak ideal. Oke, kita buktikan kalau seandainya beberapa aplikasi kita buka, misalkan kita kita koneksikan ke internet ya, kita konekkan ke internet, kemudian kita buka Word gitu ataupun yang lainnya, termasuk browser. Coba kita buka browser. Nah, ini sebenarnya ketika konek ke internet dia harusnya langsung tampil ke browser ya, karena dia pakai mikrotik ya, butuh login.
Nah, ini aja udah lama banget. Nah, seperti ini nih. Ini lama banget nah. Kita buka browser ini aja. Aduh, kalau saya sudah nggak sabar ya. Coba kita buka Word ya. Kita buka Word juga. Apa yang terjadi? Aduh. Ini belum buka Excel ya. Kalau Excel kan lebih berat lagi saya kira. Nah, Excel lebih berat lagi. Ini oh my god. Nah, seharusnya ketika Mikrotik tadi kita koneksikan ke internet ya, dia langsung lari ke salah satu browser ya. Defaultnya misalkan ke Mozilla Firefox nih. Nah, ini baru terbuka ini untuk bisa login menggunakan Mikrotik ya. Kalau kita menggunakan login pick ya. Itu lama banget. Sudah nggak sabar sebenarnya. Coba kita koneksikan ke internet. Aduh, beralih dari satu browser ke browser satunya. Aduh, kelihatan kan kayak not responding gitu ya. Tuh, kayak not responding gitu pokoknya. Duh, kalau saya sudah rasanya gimana ini. Nah, ini harusnya tampil seperti ini ya. Kalau ke browser ke Mozilla itu harusnya tampil. Nah, tampil seperti ini nih. Udah lama banget dari nunggunya tadi ya. Kita login ya. Kita login. Oke. Ini kita browser. Kita misalkan buka YouTube ya. Ini mungkin juga refaktor browsernya juga ya, harus di-upgrade untuk biar lebih stabil atau lebih ringan, itu juga pengaruh sih. Tapi ya teman-teman bisa diketahui nih, ketika kita buka browser, buka YouTube, saya kira pasti lelet lah. Nah, tadi ada Word yang sudah saya klik tuh sampai sekarang belum muncul. Ini belum proses. Nah, Word-nya kita baru running. Bayangkan itu. Sesabar apakah harus menunggu ini terbuka sempurna. Baiklah, saya kira seperti ini ya. Permasalahannya bisa diketahui, lelet banget. Maka kita upgrade dari SSD-nya. Karena RAM-nya tidak bisa kita upgrade. Kemarin kita usulkan untuk kita upgrade ketika kita buka, ternyata RAM-nya ini RAM tanam, jadi nggak bisa di-upgrade. Jadi ini sudah kita pesankan SSD. Ini yang 128 aja katanya, karena kebutuhannya nggak terlalu besar. Kemudian baterai sudah kita pesankan juga, sama satu lagi casing untuk harddisk yang nanti bakal dicopot. Oke, kita unboxing sekalian ya. Kita unboxing dulu. Ini Vigen. Kita buka ini secepat ya. Ini sekaligus. Kita sudah ada beberapa kali ya untuk upgrade laptop yang permasalahannya sama karena dia lelet. Bahkan ada komentar dari konsumen itu notebooknya bisa terbang semenjak diganti SSD. Jadi kita tahu merek Vigen sih lebih ke premium ya, lebih ke mahal harganya. 128 ini bakal kita pasang nantinya. Kemudian kita casing harddisk ya, casing harddisknya juga yang untuk eksternal ya, yang elegan lah, pastinya lebih elegan. Kita pakai yang robot ya, jadi dia itu lebih enak dilihat sih kalau untuk yang merek ini ya. Ada yang lebih murah juga ada, tapi saya kira sayang ya kalau murah. Oke, kartu garansi, kemudian manual boxnya, kemudian ada kabelnya. Ini sudah SS ya, ini sudah super speed. Kemudian ini casingnya seperti ini. Jadi kalau sekarang punya laptop ataupun notebook yang lelet, sebenarnya solusinya cuma satu sih. Kalau tidak diganti ya upgrade aja gitu. Nah, kalaupun mau ganti kan lebih mahal nih, ataupun beli lagi kan mahal. Nah, ini aja, ini udah cukup nih. Ini buat eksternalnya nanti bisa dipakai gitu kan, misalkan ada beberapa file yang besar kita simpan di sini. Kemudian satu lagi baterai ya, yang sama persis dari bawaannya. Cuman yang jelas perlu diketahui bahwa baterai itu tidak ada yang original ya. Ketika sudah diganti ya pasti itu tahu semua, teman-teman teknisi sudah paham lah soal itu.
Ini baterainya, ya, mudah-mudahan lebih awet ya. Ini tipenya seperti ini. Bahkan ininya juga kita kemarin sudah benar-benar kita baca betul ya. Seperti 11.1 volt itu sudah kita samakan dengan yang aslinya. Saya kira itu bos ya untuk tujuannya apa daripada video ini. Kemudian apa aja yang kita upgrade. Dan nanti kita bongkar dulu laptopnya ya. Kita matikan. Kita bongkar dulu laptopnya. Untuk proses bongkarnya mungkin di video selanjutnya aja. Sesuai perencanaan kita bahwa kemarin sudah kita ganti menggunakan SSD dan sudah kita install Windows 10 yang mana sebelumnya adalah menggunakan Windows 8. Jadi kita uji apa perbedaan daripada notebook ini Asus X200MA sebelum dipasang SSD. Kalau kemarin catatan kita untuk masih menggunakan hard disk, dia mempunyai waktu kurang lebih di 34 detik ya. 34 detik. Nah, sekarang perbedaannya bagaimana ketika sudah kita pasang SSD SSD Vigen ya dengan size 128. Oke, saya akan sama seperti di sebelumnya akan menggunakan stopwatch ya. Oke. Baik, untuk pengujiannya kita masih menggunakan stopwatch yang mana seperti sebelum digantinya SSD. Oke, kita coba dimulai secara bersamaan ya. 1 1 2 3. Oke, ini ya stopwatch kita menggunakan SSD dan ini sudah tidak lagi menggunakan charger ya karena baterainya juga sudah kita ganti. Jadi alhamdulillah sudah bukan seperti kemarin yang mana harus selalu tercolok dengan ini ya. Oke, nah kurang lebih di 20 ya, 20 ataupun 21 ya, kurang lebih segitu ya, 20 ataupun 21 atau 22 tadi karena mencet stopwatchnya yang tidak tepat ya. Jadi akan ada perbedaan sekitar 14 detik sampai 16 detik ya daripada sebelum menggunakan SSD. Dan lebihnya lagi adalah yang jelas di sini kita menggunakan beberapa aplikasi dalam sekali proses ya, dalam sekali menghidupkan laptop atau notebook ini itu cukup mampu. Misalkan kita uji juga internet ya, kita buka browser, kemudian kita coba juga nanti untuk buka yang lainnya ya, misalkan YouTube ya. Oke, nah, ini kelihatan banget ya perbedaannya antara yang sebelumnya dengan yang sekarang ya, seperti itu. Oke, misalkan kita buka seperti ini. Nah, kemudian kita sambil membuka yang lainnya ya, misalkan kita buka Word, ini prosesnya lebih cepat, langsung terbuka seperti itu. Kemudian kita buka juga Excel ya. Oke, nah juga seperti itu. Itu ya perbedaan daripada sebelum diganti SSD dengan yang sesudah diganti SSD. Sayangnya memang pada notebook ini tidak bisa di-upgrade di RAM-nya seperti itu. Oke, saya kira itu untuk tahap pengujiannya dan perbedaan antara sebelum dipasang SSD dengan sesudah dipasang SSD. Begitu ya, bos. Saya kira cukup. Silakan komentar ataupun memberikan saran di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.